Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Zahra Tunisa, NIM 112410368. Di sini saya ingin mengerjakan tugas etika mata kuliah etika dan hukum bisnis. Langsung saja di sini saya ingin membahas tentang PKWT dan PKWTT. Nah, di sini ada apa sih yang dimaksud dengan PKWT dan PKWTT? Perbedaannya yaitu untuk definisi PKWT yaitu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian kerja antara pekerja dan buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Nah, di sini karakteristik utama PKWT yaitu durasi terbatas ya, memiliki batas waktu yang jelas dan pasti. Pekerjaan spesifik ditunjukkan untuk jenis pekerjaan tertentu yang sifatnya tidak permanen ya. Terus yang ketiga itu tidak ada masa percobaan, kontak langsung berlaku penuh tanpa masa percobaan. Dapat diperpanjang maksimal 2 tahun dengan kemungkinan perpanjangan 1 tahun ya. Kompensasi berbeda, tidak mendapat pesangon ya kalau PKWT, tetapi mendapat uang kompensasi. Nah, apa sih perbandingan antara PKWT dan PKWTT? Nah, dari durasi kerjanya, durasi kontrak. Kalau PKWT itu terbatas, maksimal 3 tahun total. Nah, kalau PKWTT itu tidak terbatas. Kalau masa percobaannya tidak ada PKWT. Kalau PKWTT maksimal 3 bulan percobaan kerja. Kalau PKWT itu ada pesangon. Tidak ada pesangon ya kalau PKWT. Tidak ada pesangon, tetapi diganti dengan uang kompensasi. Beda lagi dengan PKWTT. Kalau PKWTT itu ada sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, jenis pekerjaannya yaitu PKWT sementara itu musiman. Sementara ya, kalau PKWTT itu permanen, dari perusahaan ya. Kalau pemutusan hubungan kerja PKWT itu dapat diperpanjang 1 kali atau 1 tahun. Kalau PKWTT itu otomatis akan berlanjut. Terus pemutusan hubungan itu berakhir sesuai kontrak. Kalau PKWTT itu memerlukan alasan dan prosedur hukum. Kalau PKWT stabilitas kerjanya rendah, kalau PKWTT itu tinggi. Nah, kalau PKWT itu fleksibilitas perusahaannya tinggi. Nah, kalau PKWTT rendah. Jadi terbalik ya, teman-teman. Nah, di sini keunggulan dan kelemahan PKWT dan PKWTT. Nah, kalau keunggulan PKWT itu mereka tuh memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan SDM dan cocok untuk proyek-proyek bersifat temporal, efisiensi biaya operasional perusahaan, kemampuan adaptasi cepat terhadap perusahaan bisnis, memberikan kesempatan bagi fresh graduate dan untuk mendapat pengalaman. Nah, kalau kelemahan PKWT yaitu ketidakpastian kerja bagi pekerja ya, potensi menyalahgunakan oleh perusahaan, kurangnya motivasi jangka panjang dari pekerja ya, tidak ada jaminan pengembang karir, resiko kehilangan talent yang sudah berlatih. Selanjutnya, sebutkan syarat subjektif dan objektif dalam PKWT. Nah, yang sejelasnya pertama itu syarat subjektif ya. Syarat subjektif itu berkaitan dengan para pihak yang berkaitan mengadakan perjanjian, meliputi perjanjian kesepakatan, kecakapan, identitas yang jelas, dan dokumen pendukung. Oke, baik, selanjutnya yaitu syarat objektif. Kalau syarat objektif itu berkaitan dengan objek perjanjian dan isi perjanjian yang meliputi pekerjaan yang halal. Kenapa pekerjaan yang halal? Tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar norma kesusilaan dan ketertiban umum, sesuai dengan nilai-nilai moral yang diterima masyarakat, dan tidak membahayakan keselamatan serta kesehatan pekerjaan. Ini saya ingin melampirkan yaitu dokumen PKWT di PT Tokopedia ya, teman-teman. Di sini ada dokumen perjanjian kerja tertentu. Nah, seperti yang dilampirkan ini ya, teman. Ada beberapa dokumen, ada durasi lokasi kerjanya juga, masalah periode kontraknya, kompensasi dan benefitnya ada di sini, pengajuan per bulannya juga udah ada ya, tunjangannya, jaminan sosialnya, fasilitas kerja, di sini cuti izinnya juga ada, ada kewajiban dan tanggung jawab. Di sini dokumennya semuanya lengkap ya. Oke, di sini saya menjelaskan tentang PKWT. Nah, ini juga ada jenis pekerjaannya, ada durasi kontrak. Di sini ada hak pekerja,
lalu ada kewajiban pekerja juga ya. Nah, di sini kalian bisa baca dokumen-dokumennya yang saya tidak bisa jelaskan satu-satu ya teman. Dan di sini ada lakukan analisis praktek PKWT di Indonesia, apakah sudah sesuai dengan prinsip etika dan hukum bisnis, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab, atau malah PKWT cenderung merugikan pekerja. Jelaskan opininya. Nah, di sini untuk analisisnya hukum bisnis yaitu masalah kerangka analisis etika bisnis ya. Untuk menganalisis praktik PKWT di Indonesia khususnya PT Tokopedia yang tadi di atas sudah saya lampirkan dokumennya ya, tidak akan menggunakan 3 prinsip utama ketika bisnis. Kita akan menggunakan 3 prinsip utama etika bisnis ya. Yang pertama itu bisnis keadilan, prinsip transparansi, dan prinsip tanggung jawab. Nah, untuk analisis etika dan hukum bisnis yaitu kerangka analisis etika bisnis di sini mencakup tiga prinsip ya, khususnya pada Tokopedia yang tadi saya jelaskan di atas ya. Prinsip etika di sini ada 3 prinsip yaitu prinsip keadilan, prinsip transparansi, dan prinsip tanggung jawab ya. Analisis prinsip keadilan yaitu aspek positifnya kesetaraan kompensasi. Jadi gaji PKWT di Tokopedia ini 14,5 juta melebihi UMP DKI Jakarta 2025 atau 5 juta per bulan ya. Benefit yang diberikan setara dengan karyawan PKWTT, akses yang sama dengan fasilitas perusahaan, jadi semuanya disamakan, jadi tanpa dibeda-bedakan ya teman. Kesempatan yang adil di sini memberikan peluang bagi fresh graduate, proses konsultasi dan transparan, dan merit based ya, tidak ada diskriminasi berdasarkan sara. Perlindungan hukumnya yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan tetap diberikan, perlindungan K3 sama dengan karyawan tetap, hak cuti dan izin sesuai promosi masa kerja. Aspek negatifnya bertentangan dengan keadilan guys. Di sini ada ketidakpastian masa depan, tidak ada jaminan berkelanjutan karir, stres psikologis akibat ketidakpastian kontrak, sulit untuk membuat perencanaan keuangan jangka panjang. Selanjutnya itu pembagian resikonya tidak seimbang, resiko bisnisnya sepenuhnya ditanggung oleh pekerja, perusahaan mendapat fleksibilitas tanpa konsekuensi, tidak ada kompensasi untuk kehilangan peluang karir ya. Oke, segini saja penjelasan dari saya teman-teman tentang PKWT. Jika ditanya apakah PKWT itu merugikan bagi pekerja atau enggak ya, menurut saya itu PKWT itu tidak semuanya merugikan pekerjaan ya, tetapi berpotensi merugikan jika tidak diatur atau dilaksanakan dengan benar ya. Jadi walaupun kita nih lagi nggak melakukan yang merugikan perusahaan atau kita melakukan secara yang benar, tetapi kita tidak mendapat itu, mungkin kita itu akan membilang PKWT itu merugikan ya. Menurut saya untuk sekarang sih untuk selama ini ya PKWT itu menguntungkan bagi pekerja ya. Kenapa menguntungkan ya? Karena setiap pekerja itu tahu sampai kapan sih kita bekerja, cocok untuk yang mereka tuh bekerjanya bersifat ingin bekerja sementara kayak gitu. Hak dan gaji untuk kayak semacam haknya juga masih mendapatkan ya untuk PKWT, kayak seperti gaji, tunjangan, jaminan sosial, perlindungan keselamatan itu juga kita masih dapat ya. Jadi nggak semuanya PKWT itu merugikan, jadi ada halnya yang untuk menguntungkan juga ya. Mungkin untuk masalah merugikannya itu ya gitu, masalah yang tidak pastian jangka panjang, yang kerjanya tuh yang kita tuh pengennya panjang tuh kerjanya, jadi kita tuh kerjanya kita mikir nih udah setahun kita harus nyari kerja lagi kayak gitu, jadi kita nggak ada kepastian untuk kerja jangka panjangnya. Jadi kerja kita tuh kalau PKWT itu cuma ya jangka pendek, kayak kita setahun nih berpanjang setahun, kita tahu kerja kita tuh cuma diperpanjang setahun doang kayak gitu, jadi nggak ada pekerjaan dalam kerja jangka panjang. Setelah masa kontrak habis, perusahaan bisa memutuskan hubungan tanpa kompensasi pensiun dan pesangon seperti PKWTT ya. Jadi itulah kerugian PKWT ya, tidak ada pesangon saat kontrak terakhir, rentan penyalahgunaan atau perusahaan ya. Mungkin banyak ya untuk masalah kerugiannya, tapi kita lihat lagi untuk masalah keuntungannya juga banyak ya. Jadi nggak semuanya PKWT itu merugikan, ada juga yang menguntungkan. Mungkin dari saya segini saja, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.